koordinator atau penghubung antara reviewer dan author, di mana editor juga bertugas sebagai publisher. Jadi di sini editor juga punya peran untuk mempublish juga Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu paham betul karena peran editor di sini bisa menaik turunkan naskah. Jadi bukan hanya chief editor, tapi semua editor punya peran yang sama, di mana berhak mempublish dan unpublish. Jadi saya harapkan Bapak Ibu paham betul dengan perannya dan bertanggung jawab terhadap naskah yang ada. Jadi jangan sampai asal klik Bapak Ibu, karena nanti naskahnya orang bisa hilang itu di situ. Jadi Bapak Ibu editor semua punya peran untuk mempublish, termasuk membuat isu. Isu itu adalah volume ataukah nomor yang akan dipublish. Jadi semua editor punya peran yang sama, rules-nya sama, tidak ada beda. Cuman yang membedakan antara editor in chief atau editor kepala dengan anggota editor itu hanya editor in chief bertugas membagi, men-share. Kalau editor bagian hanya menerima saja. Tapi untuk men-publish dan mengkoneksikan kepada reviewer, dan dari reviewer ke editor, editor ke author sama tugasnya. Jadi mengkoordinasikan. Selain mengkoordinasikan, juga bertugas mengecek sistematika termasuk mengecek plagiasinya. Jadi sebelum sampai reviewer, saran saya Bapak Ibu, cek dulu plagiasinya. Ini tugas editor. Saya rasa Pak Badrullah sudah ada akun untuk Turnitin, jadi saya harapkan sebelum masuk ke proses review sudah dicek dulu. Kalau di editor sudah dirasa jelek, jangan diterima. Jadi jangan sampai kalau naskah itu tidak layak. Jadi jangan sampai baru di reject pada saat proses review gara-gara plagiasinya tinggi atau tulisannya. Tuh. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab secara garis besar sudah saya sampaikan tadi di awal. Yang pertama adalah mempertemukan kebutuhan pembaca dan pengarang. Jadi Bapak Ibu juga berhak mempunyai tugas memfasilitasi. Yang pertama, Bapak Ibu harus punya tanggung jawab untuk men-sharekan jurnal ini, karena Bapak Ibu di sini adalah mayoritas adalah Widya Iswara. Jadikan jurnal ini rujukan bagi mungkin siswa atau peserta pelatihan, sehingga mereka mudah menemukan referensi yang bisa digunakan ketika mereka mengerjakan tugas maupun membuat tugas-tugas akhir. Dan Bapak Ibu juga bertugas, kenapa di sini mempertemukan pembaca dan pengarang, karena Bapak Ibu adalah mengkoordinir penulis, tentunya harus sesuai dengan fokus and scope, sehingga pembaca bisa Bapak Ibu arahkan, penulis pun bisa Bapak Ibu terima. Lalu yang berikutnya peningkatan mutu. Seperti pesan saya tadi, usahakan konsisten Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti mungkin setelah ini ada persamaan persepsi antar editor. Jadi jangan sampai editor A punya persepsi beda dengan editor B. Jadi semua punya persepsi yang sama terkait template Bapak Ibu. Jadi abstrak. Contoh sudah ditetapkan 200 kata, berarti tidak lebih dari 200 kata. Lalu di dalam 200 kata itu apa isinya? Lalu paragraf pertama, tujuan, berarti semua harus berbicara tujuan. Semua editor. Tidak boleh dibolak-balik. Contoh, ada yang berpikir, oh tidak apa-apa, yang penting ada tujuannya, tapi di paragraf kelima, tidak boleh. Harus konsisten, samakan dulu persepsinya. Jadi semua ketika duduk bersama, tujuan pertama, tujuan penelitian di paragraf pertama, berarti konsisten harus pertama. Tidak boleh. Yang penting asal ada tujuan, entah di kalimat keberapa terserah, tidak boleh. Sepakati dulu, duduk bersama, sehingga akan ada peningkatan mutu artikel secara simultan.
Jadi sering-seringlah duduk bersama di setiap, mungkin setelah selesai satu terbitan duduk bersama untuk sama-sama menyamakan persepsi. Lalu menerapkan proses untuk menjaga mutu. Usahakan Bapak Ibu benar-benar cek dulu. Jadi terima, jangan langsung di ini, cek dulu. Terima, cek, diturnitin, ketika tidak layak kembalikan dulu. Jadi silakan di komen di situ. Bapak Ibu untuk komen, Bapak Ibu bisa menggunakan menu komen atau review di UJS nantinya. Lalu berikutnya mengedepankan kebebasan berpendapat secara objektif. Usahakan Bapak Ibu di dalam mereview atau Bapak Ibu ketika memberikan komen, usahakan seobjektif mungkin dan tidak ada hal-hal yang lain yang menjadi subjektivitas Bapak Ibu untuk menilai diterima atau tidaknya. Lalu memelihara integritas rekam jejak akademik pengarang. Sebelum Bapak Ibu mereject, coba dilihat kalau ternyata siswa Bapak Ibu aktif menulis, Bapak Ibu bisa dicek di Google Scholar, itu saya rasa berarti track record-nya baik, Bapak Ibu bisa pertimbangkan penulis untuk menjadi naskah dari penulis itu untuk bisa dipublish. Karena terkadang dari pihak kementerian, dari pihak LIPI itu melihat jurnal itu bagus atau tidak, itu melihat dari track record. Terutama dari Bapak Ibu sendiri. Usahakan Bapak Ibu juga punya akun Google Scholar, termasuk naskah-naskah yang pernah Bapak Ibu tulis harus masuk di situ. Karena yang berhak menjadi editor itu minimal pernah mempublish satu artikel, baik di jurnal nasional, terakreditasi, maupun jurnal internasional bereputasi. Terserah. Jadi harus ada jejaknya, baik editor, autor, ataukah reviewer terutama Bapak Ibu. Reviewer ini yang paling penting. Jangan sampai reviewer tidak punya akun Google Scholar atau tidak punya rekam jejak, itu lebih bahaya. Lalu berikutnya menyampaikan koreksi. Jadi koreksi itu komen yang saya sampaikan tadi, usahakan setiap naskah ketika dikembalikan ke autor harus ada komen. Tidak boleh hanya asal dikembalikan, alasannya kenapa dan sebagainya. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, di mana editor bertanggung jawab terhadap gaya, format karya tulis. Jadi tanggung jawabnya cukup sampai di sini. Jadi mulai gaya penulisan, format karya tulis, usahakan tipe-tipenya juga. Jadi tulisan-tulisan yang tidak sesuai harus diperiksa baik-baik oleh editor. Lalu untuk argumen, biasanya kan dalam satu artikel itu banyak sekali argumen dari hasil-hasil simpulan dari beberapa ahli, itu adalah tanggung jawab pengarang atau penulis. Jadi itu dari berpengaruh. Lalu berikutnya, usahakan Bapak Ibu editor untuk mengingatkan kepada autor untuk selalu menggunakan reference tools manager. Dan jangan sampai menerima naskah, saran saya, jangan sampai menerima naskah ketika tidak ada reference tool manajernya. Jadi itu menjadi salah satu penilaian nanti ketika diakreditasi. Jadi supaya jangka panjang Bapak Ibu sudah terbiasa dengan itu. Dan usahakan di setiap laptop editor itu harus terinstall reference tool manager supaya mudah mengecek juga. Jadi untuk memastikan bahwa itu ada atau tidak reference tool manager. Mohon maaf ini Bapak, waktu saya juga 40 menit juga, atau Zoom-nya ini free atau bagaimana Pak? Tabe ini Zoom-nya ada batas waktu atau bagaimana?
Ada batas waktunya, Pak makanya Ilham, Pak Ilham. saya putus tadi. Iya. Oh, ini nanti juga ada batas waktu juga, Pak. Siap. Oke, saya jelaskan. Mungkin kita ke yang Ada batas waktu. paling mendesak saja mungkin Pak, bagaimana tentang skema jurnalnya dulu Pak? Oh, begitu saja Ki Pak ya, karena waktu Ki. Oke, Ya, siap. tapi kalau ada yang nggak ada waktu lain sebentar kita lanjut dengan tanya jawab lagi Pak. Oke, siap Bapak. Jadi begini, saya teruskan lagi. Ini yang substansi yang mendesak yang paling penting dari seorang reviewer Bapak, yaitu di mana Bapak ketika mereview sesuaikan dengan bidang ilmu. Bidang ilmu di sini sesuai dengan pendidikan Bapak. Lalu interestnya Bapak terkait penelitian-penelitian Bapak, tulisan-tulisan Bapak, usahakan sama dengan bidang Bapak. Bukannya saya melarang, diperbolehkan saja Bapak mereview mau dari bidang ilmu lain, tetapi nanti nilai untuk akreditasi jadi rendah. Nah, contoh ahli kelautan mereview mungkin pendidikan dasar, itu akan jadi orang akan berpikir gitu loh. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika menerima dari editor itu Bapak Ibu tidak setuju, sampaikan ke editor. Naskahnya bidangmu saya. Jadi sesuaikan dengan bidang ilmu. Dan yang kedua, harus mengkomentari konten. Saya berpesan kepada reviewer tidak boleh mengkomentari masalah tulisan dan lain sebagainya. Konten, substansi konten saja. Itu yang paling penting karena itu akan ada rekamannya. Jadi di metadata reviewer itu akan terekam. Seperti yang saya sampaikan di awal, semua akan masuk di metadata. Oke, saya akan bergeser ke jurnal. Jadi Bapak Ibu nanti untuk login silakan Bapak Ibu masuk dengan akun yang telah saya berikan kepada Pak Badrullah. Jadi akun Bapak Ibu itu ada di Pak Badrullah untuk akun sementara. Nanti Bapak Ibu ketika ada email yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa edit semua. Karena mohon maaf di situ saya registrasi kemarin menggunakan email seadanya karena saya tidak tahu email Bapak Ibu. Jadi setelah terima akun dari Pak Badrullah, silakan diedit profilnya. Silakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit profil. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan secara keseluruhan dan ini sudah banyak dilihat orang. Kalau dilihat dari ini adalah bukti bahwa jurnal Bapak Ibu sudah banyak dilihat oleh orang dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Jadi tinggal Bapak Ibu semangatnya bagaimana untuk bisa membesarkan jurnal ini. Dan ini adalah reference tool manager atau tools minimal yang ada di samping kanan ini Pak. Di samping kanan yang Bapak lihat ini ada Mendeley, ada Turnitin, dan pedoman penulisannya menggunakan APA. Jadi ini harus Bapak Anda gunakan. Jadi kalau di sini sudah dicantumkan Mendeley, mungkin nanti akan ditambah Zotero, berarti Bapak harus menggunakan 2 reference tool. Kalau sementara menggunakan Mendeley, berarti mengharuskan menggunakan Mendeley, dan plagiasi checkernya menggunakan Turnitin, usahakan gunakan Turnitin. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu ikuti apa yang ada di sini, jadi jangan sampai keluar karena permasalahannya cukup signifikan nanti dampaknya. Jadi dampaknya itu nanti pada akreditasi. Jadi apa yang ada di sini sudah ada dan usahakan nanti Bapak cek dulu semuanya namanya ada atau tidak di sini.
Kalau tidak ada nanti bisa laporan ke saya supaya saya buatkan akun yang mungkin di acara ini yang mengikuti. Silakan nanti Bapak Ibu laporkan ketika tidak ada nama Bapak Ibu. Jadi di sini silakan Bapak Ibu lihat dulu. Nanti saja saya akan coba masuk dulu supaya Bapak Ibu tahu mungkin mulai dari tunggu Bapak Ibu. Ini ada masalah akunnya. Coba saya masuk dulu. Sebentar saya buka password user dan password dulu Bapak Ibu. Jadi saya akan coba masuk menggunakan akun Syukri. Syukri SDN. Aduh, ini Bapak Ibu, ini ada sedikit problem ini. Bapak, ini mohon maaf dulu karena ada permasalahan trouble, masalah jaringan. Waktu saya masih tersisa berapa? Nanti kalau bisa putus lagi, biar masuk lagi saya masuk dulu menggunakan akun ini dulu dan saya buka semua akun. Pak Bakti, kira-kira kita bisa buka tanya jawab dulu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, silakan Pak. Siap, sambil saya persiapkan ininya dulu, Ki, Pak. Mungkin teman-teman dari redaktur, editor, silakan. Siapa duluan, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Pak Bakti. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya. Pak Bakti, tadi kita berbicara tentang scoping dan fokus. Nah, di tampilan kita itu kan sangat luas, ya, sangat luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Apakah tampilan kita per edisi kita memilih atau baiknya seperti apa? Apakah pada edisi kedua nanti kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia misalnya, yang kedua di pendidikan, atau secara keseluruhan saja seperti itu? Silakan Pak Bakti. Oke, begini Pak, tidak boleh secara khusus Pak. Jadi sesuai dengan fokus and scope yang sudah didaftarkan di ISSN LIPI. Jadi ketika di ISSN LIPI ini menuliskan bahwa akan mengkaji terkait fokus and scope-nya di sini Pak, di sinopsis ini. Ya, berarti terkait
sumber daya manusia di semua bidang ya. Berarti di semua bidang ini, Pak. Boleh ya. Jadi menyesuaikan dengan ini nih. Oh, siap. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dilanjut. Ya. Oke, terjawab. Lanjut sekaitan dengan pertanyaannya Dr. Ampera, boleh? Silakan Ibu siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Oke, jadi kalau tadi bagaimana kemungkinan sekiranya kita mau menerbitkan semacam spesial isu. Spesial isu kan biasanya kayak gitu tuh, yang kayak fokus pada satu bidang tertentu. Bagaimana kemungkinan itu, Pak? Apa termasuk juga kategori menyalahi sinopsis yang tadi ditampilkan, Pak Bantu? Saran saya, Ibu, karena spesial isu itu sebenarnya kita terkesan tidak konsisten, Bapak Ibu. Jadi usahakan tetap sesuai dengan fokus and scope, karena di sini pihak LIPI nanti yang akan mengakreditasi, mereka hanya melihat konsistensinya. Jadi contoh nih, kalau Bapak Ibu mau menspesial isukan, jadi contoh kebetulan saja naskah di mungkin edisi berikutnya isinya terkait sumber daya manusia, mungkin terkait dengan kelautan semua edisi berikutnya. Silakan saja diperbolehkan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak boleh mencantumkan spesial isu ataukah yang lainnya. Oh ya, paham Pak. Jadi nanti kan Bapak Ibu ketika ada pertanyaan, biasanya pihak LIPI itu ketika akreditasi, mereka akan menelpon random editor ataukah reviewer. Jadi ketika kita Bapak Ibu ditanya, loh kenapa di edisi contoh volume 1 nomor 2 kok isinya terkait dengan kelautan semua, Bapak Ibu bisa berasumsi bahwa yang diterima naskahnya waktu itu yang terkait pengembangan sumber daya manusia di kelautan gitu loh. Sedangkan itu kan sudah sesuai dengan fokus and scope kami. Fokus and scope kami kan sudah luas. Jadi kami menyesuaikan saja. Kalau bulan ini kebetulan kami terima banyak terkait pendidikan, ya pendidikan. Atau kadang di bulan tertentu lengkap, jadi ada pendidikan, ada kelautan, ada ini. Boleh Bapak Ibu. Jadi silakan. Tapi Bapak Ibu tidak boleh menyantumkan di tagline-nya spesial isu kah apa tidak. Jadi di tagline-nya tetap seperti apa yang ada di ISSN LIPI. Jadi tidak boleh membuat tagline baru. Jadi, Pak Ilham, pertanyaan kedua, boleh? Silakan. Pak Ilham, ya baik silakan. Tadi Pak Bakti sempat. Pak, bagaimana? Tadi sudah selesai. Sudah dipaham. Silakan. Baik, yang kedua terkait dengan akun Google Scholar. Nah, seperti bagaimana yang dimaksud, apakah kita semua tulisan yang sudah kita publish itu dengan sendirinya kita refer ke akun ke Google Scholar atau seperti apa? Jadi mohon begini, penjelasannya Pak. ya. Siap. Terkait akun Google Scholar, Pak, ketika Bapak Ibu mempublish naskah, itu otomatis dalam waktu biasanya 3 kali 24 jam atau paling lama 1 minggu, biasanya Google Scholar itu akan mencari secara otomatis, karena kebetulan kemarin sudah saya sinkronkan. Jadi jurnal Bapak Ibu sudah ada Google Scholar-nya, tinggal menunggu otomatis dia akan bertambah. Jadi tergantung dari server Google untuk menambah, karena kemarin dari segi OAI dan lain sebagainya sudah saya cek, jadi sudah tersinkron, otomatis Bapak Ibu, tinggal menunggu saja. Jadi kalau setelah publish, biasanya itu menunggu tergantung servernya dari Google, karena kadang bisa cepat, kadang bisa lama, itu menyesuaikan sana. Jadi sudah saya siapkan linknya, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat akun Google Scholar-nya, di bawah sudah saya siapkan. Jadi sewaktu-waktu mungkin sebagai bukti bahwa artikelnya sudah tertambah, mungkin bisa dilihat di bawah, di mana di situ sudah ada, saya sediakan link. Jadi otomatis Bapak Ibu tidak perlu menambahkan. Sistem yang sudah akan meng-approve. Di sini kita. Baik, terima kasih Pak Bakti, cukup. Ya. Teman-teman lain mungkin masih ada waktu kita 5 menit ini.
untuk masuk ke sesi berikutnya untuk persiapan Pak Bakti lagi tampilkan yang lainnya. Silakan, ada yang mau bertanya, Pak? Pak Pimret, Pak Agus. Lagi kalau boleh. Silakan Ibu. Silakan. Iya. Soal referencing system dan itu tadi kalau saya masuk di situ sebagai salah seorang reviewer. Tapi saya tidak familiar itu dengan Mendeley dan Zotero. Saya biasanya pakai EndNote. Jadi apakah kemungkinan bisa ditambahkan sebagai salah satu manager, library manager di situ nanti atau gimana tuh? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, bisa saja saya tambahkan. Jadi di tools itu bisa saya tambahkan dengan konsekuensinya adalah kesepakatan dulu dari semuanya. Jadi contoh, Bapak Ibu ada yang familiar dengan Mendeley, ada familiar dengan Zotero, ada yang familiar dengan EndNote. Jadi di situ akan saya masukkan semuanya. Sehingga ketika ada naskah yang masuk, ada yang menggunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote, tidak sampai di-reject karena alasan reference tool tidak sesuai. Jadi kalau Ibu menghendaki pakai EndNote, silahkan duduk bareng dulu dari editor. Kita pakai apa nih reference toolnya manager? Atau kita fokuskan satu, atau kita pakai mid semuanya, ketiga-tiganya. Boleh. Yang jelas duduk dulu, nanti saya akan tambahkan. Pak Bakti, tapi bagaimana hubungannya dengan author? Author nanti di dalam template, Bapak Ibu harus mencantumkan. Silahkan mereka memilih mau menggunakan Mendeley, mau menggunakan Zotero, atau EndNote. Oh ya. Jadi di template harus tertulis nanti. Jadi tidak boleh hanya satu. Jangan sampai author korban karena kita memilih salah satu dari antara sekian manajer yang kita gunakan. Nah, justru barangkali membuka kemungkinan lebih luas bisa menggunakan salah satu dari tiga itu. Gitu Pak Bakti. Boleh. Jadi kalau inginnya kesepakatan dari teman-teman mau pakai tiga-tiganya, silahkan. Jadi contoh, author dari mana hanya familiar dengan EndNote, boleh. Mau ada familiar dengan Mendeley, boleh. Familiar dengan Zotero, boleh. Jadi kalau kita cantumkan tiga-tiganya, Pak, itu lebih untung Bapak Ibu. Jadi ketika beliaunya familiar dengan salah satu, ya pasti kita terima. Kalau kelemahannya kalau hanya kita cantumkan satu, nanti ada masalah ketika author hanya familiar dengan Zotero, contoh. Kita cantumkan Mendeley. Kadang Mendeley ke Zotero itu orang kadang agak bingung ketika menggunakannya. Terkadang, meskipun secara harfiah sama. Gitu loh. Jadi tergantung kesepakatan Bapak Ibu saja kalau saya. Kalau mencantumkan tiga-tiganya, asalkan memang itu digunakan. Kalau saya mau ngomong, harus intinya seperti itu. Iya, enggak ditekan nih. Berarti tergantung Pak Pimret ini. Saya kira semakin banyak, semakin bagus barangkali. Tergantung kesepakatan saja. Nanti ketika memang mau ditambah, ini akan saya tambah di reference tool-nya. Supaya lebih luas. Boleh, silakan. Oke, lanjut Pak Moderator, silakan. Pak Moderator, silakan dilanjut ya. Ya, Pak Moderator ya. Oke, Pak Bakti, Pak Agus, izin. Iya. Halo. Ya. Bentar, Pak Agus. Kita masuk ke sesi berikutnya. Kita kasih kesempatan dulu Pak Bakti untuk menyiapkan bahannya. Kita putus dulu dan kita lanjut lagi. Jadi kita keluar lagi karena kita masih. Sudah mau habis waktu kan? Habis waktu 30 menit berikutnya, 45 menit berikutnya baru kita masuk lagi karena kita belum upgrade Zoom. Oke? Ya. Pak Bakti silakan dipersiapkan. Kita tutup dulu. Siap, Pak. Siap.